أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya serta inayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu kembali dalam channel Nur Ma'rifat Channel, yaitu membahas pencerahan tentang ilmu ma'rifat. Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut-pengikutnya, para keluarganya, serta para sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin muslimat yang masih beriman Islam hingga sampai akhir zaman. Adapun kali ini saya mencoba membahas tentang kata-kata, yaitu Tuhan. Kita sering mendengar Tuhan, kata-kata Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah suatu nama jabatan atau suatu kedudukan dalam semesta ini. Dan Tuhan itu juga ialah raja dari segala raja, penguasa alam semesta. Itulah namanya yang bernama Tuhan. Terus kita kembali lagi kepada nama yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah sebuah nama. Jadi Tuhan itu tadi adalah sebuah jabatan atau sebuah kedudukan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nama dari Tuhan itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nama yang maha agung, nama yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan sekalian alam adalah bernama Allah. Namun di sini di dalam ma'rifat kita mengenal, ingin mengenal, ingin mengetahui orang yang berjabat, yang menjabat sebagai Tuhan tadi, dan ingin mengenal orang yang bernama Allah tadi, maka jalan adalah melalui ilmu ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat ini adalah jalan untuk mengenal Allah itu sendiri. Karena istilah tasawuf, setiap yang mempunyai nama itu pasti ada orangnya. Nah, atau setiap yang mempunyai nama itu
pasti ada bendanya, pasti ada wujudnya. Ini yang jadi pembahasan di dalam ilmu ma'rifat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, dalam pengupasan ilmu tasawuf, mengenal Allah itu ya berawal dari sabda Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau bersabda, awaludin marifatullah, bahwa awal-awal beragama itu mengenal Allah. Mengenal ini yang masuk dalam kategori ilmu, istilah sufi-sufi, istilah tasawuf, yaitu ilmu rahasia. Namun sebenarnya untuk mengenal Allah itu tidak mesti harus rahasia. Kenapa harus dikatakan rahasia? Karena tingkat kecerdasan, tingkat tangkapan dari para penuntut itu bisa berbeda-beda. Ini yang menjadi rahasia. Dan juga dalam penyebaran ilmu ma'rifat ini memang tidak terlalu banyak orang yang mempelajari, atau tidak terlalu banyak gurunya yang membuka majelis-majelis. Karena pada zaman dulu ketika Rasulullah menyampaikan ilmu awaludin marifatullah, menyabarkan ilmu makrifat ini hanya kepada kalangan sahabat-sahabatnya, antaranya Sayyidina Ali dan sahabat-sahabatnya yang lain, sehingga berkembang. Karena ilmu ini adalah sanadnya, ada ilmu dari Rasulullah itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kajian ini saya mencoba menguraikan sedikit, yaitu tentang mengenal daripada Allah itu sendiri. Mengenal Allah itu tidak bisa kita mengenal Allah itu langsung maujud nampak. Tidak bisa, karena Allah itu laisa kamaslihi syai'un, artinya Allah itu bersalahan dengan ciptaannya. Jadi Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Dalam hal ini saya mengutip sedikit tentang jalan mengenal Allah. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah iman kita, menambah jalan kita untuk menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada awalnya dulu, kita tetaplah selaku muslim, tetap menjalankan syariat yang telah disampaikan melalui baik itu Al-Quran maupun Sunnah. Itu adalah syariat kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Syariat menjalani sholat, puasa, berzakat, dan sebagainya, itu adalah syariat yang wajib kita laksanakan. Namun di dalam makrifat ini adalah suatu ilmu bagi orang yang suka menuntut ilmu, atau bagi orang yang suka ingin mengetahui tentang Allah itu sendiri. Karena tidak sempurnalah iman kita apabila tidak kita masuk ke ranah mengenal siapa itu Allah dan siapa itu Rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah saya mencoba menguraikan tentang mengenal Allah.
Karena Tuhan itu tadi adalah jabatan, Allah itu adalah nama. Nah, yang kita kupas sedikit ini adalah tentang pemilik nama ini. Karena setiap nama pasti ada orangnya, setiap nama pasti ada bendanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah suatu nama, yaitu alif lam lam ha. Di alif lam lam ha itu adalah lapas Allah. Nah, yang kita bicarakan ini Allah itu sendiri. Allah adalah, ini kuncinya dulu. Kunci agar kita bisa menyerap daripada ilmu ini, kuncinya kita berpegang dulu bahwa Allah itu adalah zat yang maujud, zat yang wujud, zat yang nyata. Ini kuncinya dulu. Kita percaya, iman kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, di samping lidah kita mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka mata batin kita menyaksikan Allah itu sendiri. Tapi penyaksian kodim, yaitu penyaksian dalam batin. Karena ilmu makrifat ini adalah ilmu batin. Karena ilmu batin ini harus dikaji dan ditelaah oleh batin juga. Jadi Allah adalah zat tunggal, zat esa, tidak ada sekutu baginya. Bila kita menyatakan bahwa Allah itu adalah zat tunggal, berarti dia tidak bersekutu. Tidak bersekutu dengan benda, tidak bersekutu dengan apapun. Itulah artinya yang namanya esa. Bila ada benda selain dari keesaan Allah itu, berarti batal keesaan Allah. Kenapa maka jadi batal? Berarti karena ada benda lain. Itu dasarnya, itu dalilnya. Apabila Allah itu esa, berarti Allah tidak bersekutu, tidak bersekutu dengan apapun. Jadi Allah adalah zat tunggal, tidak dicipta, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Itulah iman kita dulu. Artinya Allah itu berdiri sendiri. Jangan lalu kita berpikir siapa yang cipta Allah, maka iman menjadi tidak tepat, maka iman menjadi kabur. Jadi iman kita percaya bahwa Allah itu adalah wujud, bahwa Allah itu adalah ada. Bagaimana kita menyatakan keadaan Allah? Jadi kita berhakikat dulu. Hakikat kita bahwa tiada ada Tuhan selain Allah. Bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Untuk sementara kita kupas dulu tentang asal-usul penciptaan. Muslimin muslimat, tadi saya katakan bahwa kuncinya dulu bahwa kita beriman, tidak ada dua lagi, tidak ada apa-apa lagi, hanya satu. Iman kita yang bulat, yang tekad bahwa Allah itu adalah zat yang tunggal, zat yang esa, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu Allah dengan keesaannya ini mencipta alam semesta. Dari mana Allah mencipta alam semesta ini? Mencipta makhluk-makhluk hidup, mencipta surga, mencipta langit, mencipta bumi, mencipta 7 lapis langit, mencipta 7 lapis bumi. Dari mana?
bahannya. Apa bahannya? Ini yang dasar kita untuk mengenal Allah itu. Setelah Allah bertahwil, Allah ingin dikenal, Allah ingin membuat suatu perbendaharaan yang diisi oleh makhluk-makhluknya, baik itu perbendaharaan surga, baik itu perbendaharaan neraka, baik itu perbendaharaan alam dunia. Jadi alam yang diciptakan Allah ini berlapis-lapis. Ada alam surga, alam neraka, alam gaib, dan alam dunia. Itulah ciptaan Allah. Nah, jadi yang perlu kita renungkan, yang perlu kita cari, bagaimana Allah menciptakan hal tersebut. Ini kuncinya, ini dasarnya, supaya kita tahu, supaya kita lebih dekat, supaya kita lebih kenal kepada Allah. Allah adalah zat tunggal. Di dalam ketunggalannya ini, zat ini, ada yang namanya sifat. Jadi di dalam zat Allah itu sudah tersedia sifat, asma, af'al. Jadi zat, sifat, asma, af'al itu tersedia di dalam zat Allah itu tadi. Apa itu zat? Zat adalah benda, bentuk. Zat adalah diri Allah itu sendiri. Di dalam zat itu ada sifat, ada asma. Asma itu nama, ada af'al, ada gerak atau ada perbuatan. Jadi Allah itu, yang bernama Allah itu, orangnya, karena Allah itu tadi alif lam lam ha, itu adalah Allah, itu adalah nama. Orangnya ialah zat, sifat, asma, af'al. Itulah yang tercakup di dalam diri Allah itu sendiri, yang tercakup di dalam zat Allah itu sendiri, yang terhimpun di dalam zat Allah itu sendiri. Itulah keesaan Allah bersemayam di dalam keesaan zatnya itu sendiri. Nah, lalu Allah ingin dikenal, lalu Allah ingin mencipta. Ini kuncinya, ini rahasianya. Dari mana Allah mencipta sesuatu itu? Yang pertama-tama Allah ciptakan adalah roh. Dari mana Allah menciptakan roh itu? Apa dari bahan? Kalau bahan berarti tidak ada bahan, karena Allah itu esa. Disinilah rahasia perjalanan ilmu marifat. Jadi Allah itu mencipta, pertama-tama kali yang diciptakan Allah itu bahan, cikal bakal untuk membuat para malaikat, cikal bakal untuk membuat roh. Pertama cikal bakal untuk membuat roh, cikal bakal untuk membuat para malaikat, cikal bakal untuk membuat alam, cikal bakal untuk membuat surga, neraka, alam dunia, cikal bakal untuk membuat manusia, dan sebagainya. Jadi Allah itu mencipta, ada bahan. Bahannya inilah yang wajib bagi para penuntut mengetahui apa bahan. Karena Allah itu tunggal, Allah itu adalah esa. Nah, sehingga Allah membutuhkan bahan.
Bila ada bahan berarti dua, bukan esa lagi. Bagaimana cara Allah mendapatkan bahan itu? Karena Allah tunggal, Allah esa, tidak ada bahan lain, hanya Dia sendiri. Maka Allah mengeluarkan nur dari dirinya sendiri. Jadi Allah itu adalah nur zat, Allah itu adalah nur zat. Di dalam nur zat Allah ini tersimpan sifat, asma, af'al. Lalu Allah atas kekuasaannya, atas kehendaknya, atas kun piyakunnya, lalu Allah mengeluarkan satu nur dari dirinya, yaitu bernama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nur Muhammad inilah yang diciptakan pertama kali. Maka jadilah dua. Jadi Allah dan ciptaan. Jadi pertama-tama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Maka dari bahan Nur Muhammad inilah jadilah roh, sekalian roh di alam semesta ini. Jadilah roh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad bin Abdullah itu sebelum jahirnya diciptakan, rohnya sudah, nurnya sudah diciptakan Allah. Jadi makanya yang pertama-tama makhluk diciptakan Allah bersahadat adalah Nur Muhammad. Begitu Nur Muhammad diciptakan, maka Nur Muhammad mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Maka Allah menjawab wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka hanya ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad. Jadi Allah itu adalah pencipta. Yang pertama-tama kali diciptanya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang menjadi makhluk pertama yang diciptakan Allah. Maka sempurnalah syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Nur Muhammad tadi, pertama-tama Nur Muhammad berucap asyhadu alla ilaha illallah. Maka Allah menjawab wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi jelas Allah dengan Muhammadlah yang ada. Baru kita merucut ke penyebaran ke yang lain. Bagaimana lagi penciptaan alam, bagaimana lagi penciptaan bumi, gunung, lautan dan sebagainya, bagaimana penciptaan 7 lapis bumi, bagaimana penciptaan 7 lapis langit dan sebagainya. Nah, lalu kita masuk lagi ke tahap penciptaan alam semesta atau penciptaan segala malaikat-malaikat. Jadi bahan setelah Nur Muhammad tadi tercipta, maka dari bahan Nur Muhammad inilah, dari makhluk Nur Muhammad inilah Allah menciptakan ruhnya para malaikat dan jasadnya para malaikat. Baru Allah menciptakan surga. Lalu Allah menciptakan alam ini. Setelah itu baru Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi Allah itu mencipta cuma satu kali. Setiap benda satu kali. Dari Nur Muhammad tadi tercipta roh. Jadi berjuta-juta roh tetap satu, yaitu berbahan Nur Muhammad. Jadi roh itu
berlapis-lapis roh, tetap namanya Nur Muhammad. Begitu juga alam semesta ini, baik alam gaib, alam surga, alam neraka, alam gaib dan sebagainya, alam jabarut, bermacam-macam alam kubur, apapun nama alam itu yang kita ketahui tetap berbahan baku Nur Muhammad. Begitu juga jasad Adam tercipta dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari jasad Adam, sehingga jadilah kita ini. Jadi kita ini adalah jasadnya Adam. Jadi bapak Adam ini bapak dari segala jasad kita. Meskipun dia Adam melahirkan dari nabi-nabi, beberapa nabi, beribu-ribu nabi yang terlahir dari diri Adam. Karena Adam adalah bapak dari segala jasad, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, tetap jasadnya berjamaah kepada jasad Adam alaihi wasallam. Karena Adamlah manusia pertama yang diciptakan ke bumi, yang diturunkan ke bumi ini. Maka jasad kita seluruh yang ada ini tidak ada lain adalah jasad Adam itu sendiri. Jadi Adam adalah bapak dari segala jasad. Di dalam penciptaan alam tadi, Allah menyempurnakan di dalam tubuh Adam itu ada air. Jadi diri Adam itu tercipta dari tanah. Di tubuh Adam itu tercipta dari tanah. Tanah itu tercipta dari air. Air itu tercipta dari api. Api itu tercipta dari Nur Muhammad. Jadi jasad Adam ini, jasad kita ini, jasad alam semesta beserta isinya ini adalah Nur Muhammad. Begitu juga roh kita, tidak ada lain Nur Muhammad juga. Nah, ini yang menjadi jalan kita untuk mengenal Allah. Jadi Allah, Muhammad, Adam. Jadi Allah, Muhammad, Adam. Muhammad, Nur Muhammad ini tadi tercipta alam semesta beserta isinya ini adalah berbahan Nur Muhammad. Jadi inilah hakikat kita. Berhakikatlah kita. Puncak dari hakikat kita, bahwa tidak ada lain seluruh alam semesta, termasuk diri kita ini, termasuk roh kita, itu hakikat kita, tidak ada lain selain dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tubuh kita ini, roh kita ini tidak ada lain selain dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tekad kita, itulah hakikat kita. Kalau kita ingin, karena yang paling dekat dengan Allah tidak ada lain adalah Nur Muhammad. Karena kita ini jauh. Kenapa kita jauh? Karena kita ini pecahan dari Nur Muhammad tadi. Nah, bagaimana ilmunya, jalannya? Ya kalau kita bermakrifat supaya kita ini dekat kepada Allah, satu-satunya jalan di dalam ilmu makrifat. Jadi pandanglah alam semesta beserta isinya ini, termasuk diri kita ini, pandanglah dengan batin, berhakikatlah dengan batin bahwa tidak ada lain selain dari Nur Muhammad juga. Itu yang harus kita amalkan, itu yang harus kita otak-atik dalam hati kita. Bagaimana cara mengamalkannya? Dalam penglihatan. Apa yang kita lihat tidak ada lain selain dari Nur Muhammad. Terus penciuman, apa yang kita cium, bau wangi-wangian, bau apa dan sebagainya,
atau angin yang masuk keluar itu tidak ada lain, apapun yang kita hirup itu tidak ada lain selain dari Nur Muhammad. Begitu juga tentang rasa, apapun yang kita rasakan, baik kita merasa dingin, baik kita merasa panas, baik kita merasa sejuk, baik kita merasa pahit, baik kita merasa asin, baik enak dan sebagainya, tidak ada lain hati kita, hakikat kita, tidak ada lain tetap Nur Muhammad. Itulah hakikat kita dulu. Ini yang perlu diamalkan. Jangan sampai hati kita lepas. Baik pendengaran kita juga, apa yang kita dengar, baik itu suara besar, baik itu suara halus, baik itu suara apapun, tidak ada lain yang kita dengar itu hanyalah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad inilah tempat Allah menyampaikan sifat-sifatnya. Bila kita sudah duduk di makam Nur Muhammad, sudah duduk di hakikat Muhammad, berarti satu langkah lagi kita akan mengenal Allah. Karena yang paling dekat dengan Allah itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya kita harus memesrakan Nur Muhammad itu tadi pada roh kita, pada batang tubuh kita, dan pada seluruh alam semesta beserta isinya ini. Tidak ada lain hakikat kita, baik baut maupun jahir, pandangan jahir kita maupun pandangan batin kita, baik pun hakikat jahir maupun hakikat batin. Tidak ada yang aku lihat, tidak ada yang aku dengar, tidak ada yang aku rasakan, tidak ada benda lain selain dari Nur Muhammad. Apabila sudah diotak-atik di hati kita, maka kita akan beradab, kita akan tahu hakikat daripada kehidupan ini, sehingga kita akan ikhlas, sehingga kita akan merasa damai, merasa tentram. Karena apapun yang ada di alam semesta ini tidak ada lain, hanyalah hakikatnya Nur Muhammad. Baik itu harta benda, baik itu uang yang menumpuk, baik itu pun makanan yang lezat-lezat, baik itu apapun. Jadi tidak ada harta. Kalau sudah duduk di Nur Muhammad, tidak ada harta, yang ada hanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat batin yang harus kita pegang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang Nur Muhammad ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi ilmu hakikat bagi para penuntut-penuntut. Mungkin banyak juga yang sudah duduk di hakikat Nur Muhammad atau duduk di makam Nur Muhammad. Bila kita sudah duduk di hakikat Nur Muhammad, insya Allah akan membukakan pada jahir kita, pada batin kita. Allah akan menampaikan, Allah akan menunjukkan keesaan zat wajibal wujudnya yang lagi suci adanya. Bila kita sudah duduk di dalam hakikat Nur Muhammad, maka satu langkah masuk ke ma'rifat. Ma'rifatullah itu adalah penyatuan dengan Allah. Muslimin muslimat, baiklah akan saya uraikan tentang ma'rifatnya. Tadi hakikat. Jadi hakikat kita tadi tidak ada lain selain dari Nur Muhammad. Tidak ada lain. Syaratnya kita
harus memesrakan Nur Muhammad itu tadi kepada seluruh alam semesta, kepada batang tubuh kita, kepada roh kita, dan kepada apapun. Tidak ada lain hakikatnya, tidak ada lain adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertubuhlah, bertubuh Muhammad. Berpandanglah, pandang Muhammad. Tidak ada lain yang dipandang. Ia juga yang memandang. Tetap Nur Muhammad. Sahudul kasrah bil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Yang banyak itu seperti pohon, banyak ranting, banyak bunga, banyak daun, dan sebagainya, banyak tangkai. Hanya satu pandangan, yaitu biji. Sumbernya adalah biji. Begitu juga biji itu. Pandang biji menjadi banyak. Artinya sahudul katsrah, sahudul katrah, sahudul katsrah fil wahdah, sahudul wahdah fil katsrah, sahudul katsrah fil wahdah. Artinya pandang yang banyak pada yang satu. Sahudul wahdah bil katsrah, pandang yang satu pada yang banyak. Nah, di sini cara pengamalannya, apapun yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita lihat, banyak riuh pikuh alam semesta ini, pandang hanya satu, yaitu Nur Muhammad. Yang banyak itu Nur Muhammad, yang satu itu pun Nur Muhammad. Jadi pandang yang banyak pada yang satu. Simpulkan yang banyak itu menjadi satu, yaitu Nur Muhammad. Simpulkan yang satu itu menjadi banyak, yaitu Nur Muhammad. Tetap Nur Muhammad. Itu sudah mantap hakikat kita kepada Nur Muhammad, sampai kita mesrakan, sampai tidak ada lagi diri ini, sampai tidak ada lagi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yaitu hanya Nur Muhammad. Maka sempurnalah syahadat Rasul kita. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Muhammad ini adalah utusan Allah, Rasul Allah yang diutus ke bumi, selaku khalifah di muka bumi. Jadi hancurkan tubuh menjadi Nur Muhammad. Jadi hancurkan alam semesta ini, jadi tetap Nur Muhammad. Apapun kejadiannya alam semesta ini, apapun kejadiannya tubuh ini, hancur, tetap menjadi Muhammad, tetap menjadi Nur Muhammad. Begitu juga roh kita. Bila jasad kita Nur Muhammad, roh kita Nur Muhammad, jadi keduanya tidak ada lain, hanyalah Nur Muhammad. Begitu juga alam beserta isinya. Sekarang kita masuk ke marifatnya. Allah itu tadi adalah zat tunggal. Di dalam zatnya tadi ada sifat, ada asma, ada af'al. Jadi sifat Allah itu ada di dalam Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad tempat Allah mentajalikan wujudnya. Artinya bila kita sudah ke ma'rifat, asal kejadian tadi sudah kita ketahui bahwa alam semesta beserta isinya ini jadi daripada diri Allah itu sendiri, yaitu bernama Nur Muhammad. Maka apapun yang nampak di alam semesta ini nyata zat Allah pada Nur Muhammad. Nampak zat Allah itu pada Nur Muhammad.
Karena Allah laisa kamaslihi syai'un, tidak bisa kita bayang-bayangkan bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, bagaimana orangnya, tidak bisa. Namun nampak zat Allah itu, nampak zat wajibul wujud Allah itu pada Nur Muhammad. Bagaimana kenampakannya? Bila Muhammad bergerak, Allah lah yang menggerak. Bila Muhammad memandang, Allah lah yang memandang. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha hidup. Di dalam tubuh Muhammad inilah ada sifat, yaitu sifat Allah, yaitu sifat kodrat, iradat, ilmu, hayat, kalam, basar. Disitulah Allah berada. Itulah Allah itu sendiri. Yang mendengar bukan Muhammad, yang melihat bukan Muhammad, yang berkalam bukan Muhammad. Karena sifat Allah itu kodrat, iradat, sama basar, kalam. Jadi yang melihat itu adalah hakikatnya, makrifatnya, tidak ada lain. Semoga Anda paham. Karena di Nur Muhammad itu nampak zat Allah, nampak zat Allah, nyata zat Allah itu pada Nur Muhammad. Bagaimana cara melihatnya? Pandanglah dengan batin. Bahwa yang berbicara, yang berkata, berkalam, yang mendengar, Allah lah yang melihat, berarti kita buta. Allah lah yang mendengar, berarti kita tuli. Bila kita mendengar, Allah mendengar, berarti kita mengambil hak Allah. Kembalikan hak Allah semua, bahwa yang melihat, mendengar, yang berkata, yang hidup adalah Allah. Jadi hidupnya alam semesta ini karena hidupnya Allah. Karena Allah itu adalah hayat, hayun, hidup. Begitu juga kita ini hidup. Siapa yang hidup? Hanya Allah yang hidup. Di mana tempat Allah menyampaikan kehidupannya? Di Muhammad, di Nur Muhammad. Jadi hanya dua, Allah dengan Muhammad. Muhammad adalah sifat tempat Allah menyampaikan basarnya, tempat Allah menyampaikan asma'nya, tempat Allah menyampaikan af'alnya, perbuatannya. Jadi Muhammad ini adalah alat Allah untuk menyampaikan dirinya, alat Allah untuk mengesahkan dirinya, alat Allah untuk menterjalikan dirinya. Bila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, maka tiadalah yang mewujud. Lenyap, hilang semuanya. Bila masih ada yang mewujud selain daripada Allah, itulah yang dikatakan syirik. Semoga kita paham apa yang saya sampaikan ini. Bila kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Esa, maka Muhammad tempat Allah menyampaikan sifat-sifatnya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada lain, hanya dua, Allah dengan Muhammad. Muhammad itu adalah rahasia Allah, Allah adalah rahasia Muhammad. Jadi keduanya ini tidak akan terpisahkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Muhammad, maka Allah lah yang mewujud. Begitu kita mengucap wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Allah qadim, yang ada hanya Muhammad. Jadi tinggal permainannya ada di dalam batin. Bila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, Allah esa tunggal, tidak ada sekutu baginya. Syirik bila kita menyekutukan Allah. Allah tunggal, maka tidak adalah alam, tidak adalah
bumi, tidak adalah langit, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah sendiri yang mewujud. Itulah kata-kata asyhadu alla ilaha illallah. Esakan, jangan kita doakan, jangan kita ada. Berarti kita fana, hilang, lenyap. Begitu kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, Allah lah yang mewujud di alam semesta ini. Tidak ada alam, tidak ada bumi, tidak ada air, yang ada hanya Allah. Maka kita sudah mengembalikan hak Allah Ta'ala. Itulah namanya yang matilah kamu sebelum mati. Maka matilah kamu setiap hari. Matilah hakikat kamu. Begitu kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, maka tidak adalah yang mewujud. Tidak ada sekutunya bagi Allah. Allah itu esa, tunggal, tidak ada sekutu baginya. Begitu kita mengucap wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, barulah alam semesta ini nyata terlihat. Itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nur Muhammad. Bila Nur Muhammad kita jahirkan, maka Allah kadim. Bila Allah kita jahirkan, kita wujudkan, maka Muhammad kadim. Karena Muhammad dengan Allah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena Muhammad ini adalah nama sifatnya. Allah lah yang bertejali kepada dirinya Muhammad. Allah lah yang bertejali kepada alam semesta beserta isinya ini. Itulah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipetik dari apa yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan itu dari saya, bila ada kebenaran itu dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat, agar channel ini tetap berkembang, mohon like dan subscribe-nya. Terima kasih atas bantuan like dan subscribe-nya. Saya rasa hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.